Gue kalau lagi main game suara gue, "What's up everybody?" Kayak gitu suara gue. Gue sering dibilang suara gue kayak Doraemon atau Suneo. Kau banget aku gimana? Iya, kasih tahu aja sih jujur. Aku potong. Jangan. Bukan yang itu. Jadi kalau dia bagaimana mau lu potong burungnya. Iya, aku selalu ngomongnya kayak gitu sih. Gue nggak pernah pacaran juga zaman sekolah. Gue pacaran, kalau gue pacaran. Oh berarti lo dikeren. Begininya enggak? Kalau gue, wah dua-duanya. Ini banyak banget yang nanya nih. Gue langsung aja ya ngobrol-ngobrol. Banyak banget yang nanya, lu tuh kenapa berhenti ngeprank katanya malah pindah ke game? Waduh, gue udah terlalu banyak bahas ini nih sebenarnya nih. Oh, lu udah bahasa? Udah terlalu banyak nih gue bahas. Gue nggak tahu. Intinya apa sih? Duit lah. Lebih enak duitnya maksudnya? Maksudnya, iya kalau kita bikin prank itu nggak ada duitnya bener-bener. Tunggu. Capek gue. Lu bikin, tunggu. By the way, gue manggil apa ya ini? Koko, Abang, Bang Densu, Mas Densu, Densu boleh bebas. Oh iya, oke. Yang penting lu jangan manggil gue kontol katanya. Lu suka ngomong-ngomong jorok lu. Si kampret ini suka ngomong jorok nih katanya. Lu beneran lu suka ngomong jorok ya? Lumayan. Iya lu. Jadi gue emang kalau di konten gue ngomong apa aja jadinya. Kenapa lu ngomongnya bablas gitu pas katanya main game? Ya kalau misalnya ada yang komplainin gue, cobain aja main ML terus nggak ngomong kasar. Kayaknya nggak bisa deh. Susah ya? Susah, iya. Bukannya apa. Lagian emang ngomongnya tuh buat gue ngekspresin kekesalan gue itu bukannya buat ngatain orang gitu loh. Bukan. Maksudnya lu cuman ekspresif aja, ekspresif. Iya, bukannya kayak ketemu orang terus tiba-tiba gue katain, nggak gitu. Iya, beda juga dong ya. Nggak gitu makanya. Tapi banyak orang ngirain gue aslinya kayak gitu. Jadi ketemu orang langsung gue sapanya kayak gitu. Nggak mungkin lah. Itu juga banyak tuh yang pengen tahu aslinya lu kayak gimana. Gue denger katanya lu dulu tuh orang susah. Terus lu pergi ke Australia. Iya. Udah banyak nih infonya ya. Iya, gue denger. Ini anak-anak nih. Bener kan ke Australia? Udah infonya udah banyak. Jualan kolor katanya. Jualan apa gitu? Kagak, nggak jualan kolor. Lu jualan apa? Nggak jualan. Gimana sih ceritanya? Lu tuh awal mulanya lu nih siapa? Gua nih awal mulanya bukan siapa-siapa, toko handphone gua. Oh, lu jualan handphone. Jualan handphone. Di mana lu jualan dulu? Di Mall WTC Serpong kalau tahu. Anjir, Serpong gua nggak tahu. Soalnya gua dulu main handphone. Iya. BlackBerry, gua main BlackBerry dulu. Yang ambil barangnya mah di Roxy, Bang. Iya, yang ambil Roxy. Nah, Roxy dapat dari gua dulu. Oh, masa? Iya, gua. Oh, harusnya gua kenal lu lebih dulu ya. Iya, gua ini masukin barang dulu. Oh, oke. Ada lah panjang lah cerita ya. terus lu jualan handphone. Iya. Kemudian bonyok gua tuh nggak ada duit buat gua lanjut kuliah. Oh beneran berarti ya, kurang mampu. Jadi gua ada 3 bersaudara, harus ngorbanin buat enci gua yang kuliah, guanya nggak bisa kuliah. Oke. Tapi gua bersyukur sih sebenarnya, karena gua malas belajar orangnya. Lu nggak suka? Jadinya gua memang langsung kerja. Nah di situ gua bantuin nyokap gua sama bokap gua buat jualan handphone, karena mereka memang dasarnya udah toko handphone. Cuma toko handphone kecil ya, bukan toko handphone gede gitu ya. Iya. Toko handphone kecil. Nah pokoknya. Toko gede. Setelah gue bantuin bonyok gue itu 6 bulan berikutnya gue buka toko sendiri. Oh cuan. Maksudnya supaya nggak ribet karena kan gue kan orangnya lumayan keras nih. Gue pengennya kalau gue ngelain customer ya gimana caranya harus pakai cara gue ya. Gue nggak mau pakai cara bonyok gue, jadi kayak bentrok gitu. Beda cara. Iya beda cara buat ngelain customernya. Beda kayak gimana kalau? Ya misalnya nyokap gue, gue punya barang gue mau jual 150.000 nih. Gue mau turunin 110.000. Oke. Bonyok gue nggak mau. Itu maunya harga 130.000. Nah, gitu loh. Itu aja dari segi harga aja udah mentrok. Yang lainnya belum. Oke, paham gue. Ya pokoknya akhirnya gue buka toko sendiri. Sampai akhirnya temen gue, ada satu temen baik gue zaman sekolah, ngajak gue nih, nyari duit yuk di Aussie. Wah, enak. Jadi kerja di situ. Karena kalau kerja di Aussie kan kita dapat gaji kan per hour kan. Per jam kita digaji. Jadi kita kerja kuli kita digaji per hour. Berapa? Gede sih, waktu itu gue $13 per jam. Berarti kalau dengan Australian dollar itu 130 ribuan per jam. Per jam? Per jam. Jauh banget kan? Lu mau? Mau gue, karena gue mikir, wah gede banget nih. Dalam 1 bulan gue bisa dapat 50-60 juta pasti kalau gue gempur. Oh, lu mikirnya gitu? Iya, emang otak gue nih duit terus pokoknya. Iya, dan lu pekerja keras sih kelihatan sih. Iya. Yeah. Terima kasih ya. Iya, kelihatan. Lu udah ngitungnya, kalau gue gempur nih segala macem, gue bisa 50 juta, kelihatan lu pekerja keras. Terus akhirnya lu berangkat tuh ke Australia? Akhirnya gue berangkat ke Australia. Ini gue kasih tau aja, gue berangkat pakai visa student. Yang seharusnya kalau pakai visa student dalam sebulan atau seminggu ya gue lupa, itu maksimal 20 jam. Gue boleh kerja. Boleh kerja? Boleh kerja. Kayaknya per minggu deh, gue cuma boleh kerja 20 jam ya. Pokoknya gue lupa deh. Alasannya lu pakai visa student untuk itu? Untuk gue, penting gue bisa berangkat dulu ke sana. Terus. Nah, pokoknya akhirnya singkat cerita gue dapet tuh visa student. Akhirnya gue berangkat deh berdua sama temen gue. Jadi tuh. Jadi. Sesuai nggak ekspektasi lu?
Sesuai. Duitnya dapat 50 juta sebulan. 80 juta gue sebulan dapat. Anjir. Karena gue kerja itu setiap hari sampai gue kerja cuci piring. Gue kerja cuci piring dari jam 10 pagi sampai jam 11 malam setiap hari. Bosnya aja suruh gue off, gue kagak mau off. Gue bilang gue butuh duit ya. Jadi lu kerja dari pagi sampai malam gitu? Iya, iya. Gila lu. Sampai akhirnya waktu jam kuliah aja gue kagak masuk. Jadi akhirnya nggak kuliah ya udah lu. Akhirnya gue nggak kuliah. Gue masuk kuliah sekali doang gara-gara gue dipaksa sama bos gue masuk itu di saat itu kuliah gue lagi ada kuis. Jadi kuis pertama gue waktu kuliah gue langsung nggak lulus. Emang lu nggak suka sekolah? Nggak suka sekolah, nggak bisa. Ada orang kayak gitu, gue juga nggak terlalu suka sekolah. Tapi ada orang suka sekolah. Bosen kan? Iya. Kayak buat apa? Gue sekolah waktu itu gue kuliah. Itu kan formalitas doang memang. Gue ngambilnya jurusan bisnis waktu itu. Wih asik. Iya, belajar apa ini anjing? Buat apa ini, Cok? Teori apalah, ini itulah. Tapi gue tuh berasanya kayak, kalau gue ya ini jangan ditiru ya. Maksudnya nggak kita bukan bilang sekolah itu nggak bagus ya. Cuma ada beberapa orang emang kita nggak tahu suka sekolah. Iya. Karena kalau gue kayak berasa teori banget cuy. Betul. Lu nggak suka pasti Gak kan? suka emang. Lu suka praktek kan? Mendingan praktek Nah, aja. iya, bener, Tapi ini sama. kita bukannya ngajarin ya. Bukan. Kalau emang ente dasarnya suka belajar, udah belajar aja. Belajar. Tapi Nggak apa-apa. kalaupun lu nggak suka sekolah, lu tetap akan belajar di real life. Betul. Cuman lebih keras. Lebih keras. Karena lu nggak ada buku fundamentalnya sama sekali. Iya. Itu lu alamin nggak? Alamin lah. Keras nggak di sono? Wah gila, gue jadi gue tuh waktu pertama kali kerja sana nggak langsung cuci piring ya. Yang pertama yang kerja gue dapat itu motong ayam, file ayam di dalam freezer gitu anjir. Ngefile ayam dalam freezer. Iya jadi benar-benar kita potong ayam, jadi potong tulang halusnya, terus kita potong kecil-kecil gitu. potong-potong gitu Nah, ya? terus kita masukin ke ember. Nah itu gaji seberapa banyak ember potongan yang kita dapat gitu loh, ditumpuk. Oh, Nah. bukan per jam. Nggak bisa, wah itu gua langsung dikata-katain kerja kagak becus, terus pokoknya motongnya nggak berantakan lah segala macem. Ya kagak ada skill apa-apa ya kan. Ya lu belajar otodidak kan? Otodidak langsung, terus tangan kepotong. Maksudnya kebeset lah ya, karena Kebeset, harus cepet-cepet banget, kalau nggak duitnya kagak ada. Iya. Oh itu awal mulanya tuh. Awal mulanya. Baru ke cuci piring. Cuci piring, itu gue cuma 2 hari gue kagak kuat anjir. Yang mana? Yang potong ayam. Oh akhirnya keluar? Keluar, karena gue benar-benar 2 hari, wah gue nggak bisa nih. Bukan masalah gue nggak kuat dimarahinnya ya. Gue nggak bisa motongnya, benar-benar kena mental gue waktu itu. Gimana sih? Udah cepet-cepet, nggak kepotong juga gitu loh. Pusing gue. Dia lucu juga ya ternyata. Ternyata gue tuh nggak menduga ya, orangnya kocak ya saudara. Gue kalau ngelihat lu di prank nyebelin cuy. Kenapa emang ya? Iya kayak orang nggak ada otak yang ibaratnya lu main prank-prank orang sembarangan aja gitu. Oh. Iya kelihatannya. Makanya Iya, gue iya. pengen kenalan gitu. Baru pertama kali soalnya ketemu. Iya, iya. Nah setelah lu akhirnya udah di sana kan duitnya udah banyak tuh. Iya. Udah 80 Oh ini ada ceritanya juta. lagi. Oh ada lagi nih. Dengar kita duit share. gua nggak banyak. Lah 80? 80 juta nih. Itu kan nggak langsung 80 juta kan. Jadi itu kayak bulan-bulan terakhir gue baru bisa nyentuh 80 juta. Oh. Iya, kalau bulan pertama gue masih dapatnya sekitar 10, 20, lompat ke 30, habis itu baru terakhir 8 bulan terakhir tuh mungkin 80 lah. Gede lah. Gede. Daripada Tapi lu bukan- duitnya nggak ada. Duitnya kemana? Habis di kasino. Ini sama kayak Nggak, gua. jadi gimana ya? Tempat tinggal gue itu, gue tinggal di Seru lagi nih. di Sydney, benar-benar di Iya, Sydney. iya. Gue tinggal inget banget di Sussex Street, Sussex Street ya. Ah. Ya, kok nyebutnya gitu ya. Iya. Terus Iya. pokoknya gue jalan cuma 5 menit apa 6 menit gue udah sampai kasino. Main. Iya. Pertama kali lu main kasino sana? Pertama kali kasino iya di sana. Lu pergi sendiri? Sendiri kok nggak salah. Ya. Penasaran. Gue langsung menang tuh $500. Anjir. Happy gue. Iyalah, uang Iya. cepet. Terus ada jadi ceritanya tuh gue suka banget di kasino nih. Kan selang dari gue main pertama itu gue dapat $500. Bebulan-bulan ke berikutnya gue baru balik kasino nih. Oke. Gue mikir, wah hari Udah pertama lah. kan gue dapat $500 ya. Mantap nih bisa jadi penghasilan nih gue mikirnya. Jadi setiap hari setelah gue kelar kerja jam 11 malam tuh gue nyampe jam 12 kali ya gue nyampe apartemen gue. Gue langsung bakal kasino, menang sekali, menang $30-60 gue langsung cabut. Oh, lu main aman. Iya, selama 2 minggu gue menang terus $30-60. Wah, lumayan nih duit makan Pernah gua lagi gue gratis. strategi ini. Pernah Iya, gue ya? di Filipina. Oh. Waktu itu gue di Filipina. Markasnya dong. Jadi gue mainnya datang tuh gue bawa banyak nih, bawa 10 juta. Iya. Gue taruh 1 juta, menang cabut. Oh iya. Buat jajan. Ya memang kayak gitu. Sering menang. Sering menang. Tapi jangan lu tiru ya.
Jangan ditiru, Nah, jangan. ada ceritanya tuh pasti. Lanjut. Iya, pokoknya udah gue ingat banget tuh 2 minggu. Pokoknya gue menang terus. Berarti udah dapet kali $1.000 ya. Banyak tuh. Akhirnya dalam 1 malam gue kalah, gue minusnya, wah udah nggak kehitung gitu. Lah kan lu udah punya strategi tuh. Iya. Sekian menang cabut. Tapi dengan strategi itu, dengan catatan, gue setiap kali main sekali menang gue cabut. Ini bener-bener gue dikasih main, gak ada menangnya sama sekali. Oh. Gue mikir gue mau balikin aja sampai gue menang $30 aja gue udah cabut nih. Iya. Wah sumpah gak ada menangnya. Iya. Bingung banget gue. Ngalamin. Bener-bener gak menang loh. Gue juga ngalamin, berarti bener ya. Gue waktu Iya. itu pernah ngobrol sama si siapa lagi namanya? Denny Slim. Dennis Tim. Siapa? Ada. Itu pejudi juga? Iya, dia dulu pejudi dia bukan pejudi sih, lebih ke bandar. Oh, bandar. Dia bilang kalau mau menang judi itu pilihannya cuma 2. 1, ya, lu jadi bandar. 2, lu dikasih bandar. Ya. Nangkap gak maksudnya? Nangkap, ngerti. Gue ngerti. Gue dulu nggak mikir sampai situ karena gue logikanya gini ya. Gue bawa 10 juta. Kalau 1 juta gue cabut dan gue komit ya. Iya. Disiplin dong kita. Betul. Emang cuma 1 juta. Ada hari Emang, itu dia. Beneran, Hari yang cuy. kita nggak mau ketemu itu sebenarnya. dan kita nggak bisa cabut. Gak bisa. Pantat kita nempel gak sih? Kenapa ya? Makanya, aneh banget. Emang tuh. Coba balikin mau- duit gua, woy. Mau balikin dikit aja, kagak bisa anjing bener-bener. Ih, kenapa ya? Wah, kacau Akhirnya lu banget. habis uang lu. Habis sampai seluruh tabungannya habis bener-bener. Jadi niat lu kesana ngumpulin duit akhirnya jadi apa? Jadi gue langsung tuh malam itu juga sekali gue stres, gue duduk sendirian di taman di depan Opera House tuh, bagus kan? Sambil nelpon nyokap gue, mak kayak gue pengen pulang, gak kuat nih, percuma kerja lama-lama, duit gue habis juga. Berapa tahun tuh? Nggak Nyampe sebenarnya nggak setahun. lama, 4 Berapa bulan. bulan? 4 bulan. 4 bulan doang. Mental kena tuh. Mental kena karena gue mikirnya wah anjing gue udah capek-capek di sini duitnya hilang juga. Lu cerita gak gue juga hilangnya kemana? Hilang. Cerita. Nyokap lu bilang apa? Nyokap gue karena dia sebenarnya nggak setuju gue ke sono, dia langsung, oh udah balik aja mami beliin tiket. Oke. Iya tiket aja dibeliin mak gue kan. Habis ya uang lu. ya? Habis bener-bener. Wah jadi gue kayak bener-bener pulang dari sono gue nggak bawa apa-apa anjir. Jadi lu Udah kerja dari pagi sampai malam, wah nol. tapi lu dapat ilmu, cuy. Iya. Iya kan? Mental gue lumayan kuat lah kalau buat dimarah-marahin orang. Iya kelihatan, cuy. Lu Iya. bisa sukses kayak sekarang, lu dapat banyak pengalaman hidup kan? Iya. Ada lah berapa tuh pengalamannya biaya? lah. Iya, biayanya biaya habis di sana. Nah, lu pulang nih. Akhirnya lu pulang, lu ngapain akhirnya di Indo? Lanjut di toko dulu bentaran. Oh, lu main handphone lagi ya? Ya, lanjut di handphone lagi. Gue ketemu temen gue itu, gue bukan ketemu temen gue. Pokoknya gue ngeliat orang, dia kuliah di Singapura. Kan gue mikirnya pasti kerja kantor dong. Ternyata dia balik ke Indo jadi YouTuber. Oh, gara-gara itu. Siapa? Ya. Terkenal Gue sekarang? males nyebutnya lah. Musuhan lu apa? Kagak. Siapa? Tapi, ya biasa aja. Gua Nanti gue bip. Pokoknya anak LDP juga. Oh, anak LDP. Ya. Oh, Last Day Production. Oh, jadi cowok lu yang nggak mau itu dia? Bukan. Nggak mau lu syuting di Last Day Production? Bukan. Siapa, Reza? Reza. Si Gunturnya. Si Gunturnya. Ya. Oh itu si Guntur. Terus seru aja. Iya, akhirnya kok ngapa nih orang udah kuliah di Singapura susah, ujungnya di YouTuber emang banyak duitnya. Oke. Oh ya udah, akhirnya di sana gua langsung mikir, gua ajak teman-teman gua buat bikin video nih. Gua ikutin tipikal video dia. Oh dia prank. Bukan, dia bikin kayak short movie gitu. Bukan apa sih namanya? Oh, Last Day Tipe-tipe. Production punya gaya tipe-tipe. Iya. Oh, lu bikin. Gua ikutin, masih ada sampai sekarang. Anjing itu YouTuber zaman dulu tuh. Iya, gua ikutin, masih ada video sampai sekarang dan kagak naik ya. Terus gue juga bingung, dapat duitnya dari mana ini? Kalau gue ngeliat dari dia, kayaknya dari sponsor deh ya. Iya, sponsor. Iya, karena gue sering liat video dia tuh kayak abis selesai video, thank you to ini gitu loh, udah ngasih tempat mungkin kan. Iya. Nah akhirnya karena gue bikin video bareng teman-teman gue bingung nih. Ini maksudnya Kok nggak setiap jalan? kali gue ngasih ide apa, kayak nggak mau diikutin gitu loh. Ah, teman lu Ya, nggak cocok. nggak cocok nih, wah gue bingung. Akhirnya ya udah, gue nggak jadi lanjut. Gue bikin video karena gue suka nonton video prank di saat itu. Gue mikir kayaknya gue mending bikin video prank aja deh. Sesuai yang lu suka. Iya, karena kebetulan gue suka nonton prank luar negeri itu.
Kayak Roman Atwood, Iya, iya. Big Dogs TV itu banyak banget yang gue tonton. Big Akhirnya Dogs gue tau. gue bikin lah akhirnya di Indo. Oh, lu akhirnya dinobatkan menjadi Lord of Prank. Iya, masih ada sih kayak itu title. Iya. Gue baca soalnya makanya karena gue kurang paham tadi gue baca Lord of Prank. Oh, gara-gara itu prank lu jalan. Jalan. Jadi viewersnya gede. Lumayan, dulu video pertama gue itu kalau nggak salah ya, selang waktu 2 minggu gue bisa dapat 10.000 kalau nggak salah. 10.000 apa? 10.000 views. Oh, kecil ya. Tapi itu kayak gede banget buat gue dulu. Gue ngerasa kayak $10.000 gitu loh. Gede. Nggak, kalau buat masalah duitnya masih panjang tuh. Oke. Jadi akhirnya gue bikin prank, sponsor nggak pernah dapat. Dalam 1 tahun gue nggak nyalain AdSense. Lu nggak nyalain AdSense? Gue nggak ngerti. Oh, dia tolol. Lucu banget. Oh, jadi lu nggak tahu? Gue nggak tahu. Bisa Ya, dapat lu duit dari setahun. AdSense anjing itu. Wah. Tapi penonton lu udah meningkat dari 10.000. Udah, akhirnya udah 100.000. 100.000. Kayaknya 200.000 ada. 200.000. Iya. Udah nyampe juta. Pokoknya dalam 1 tahun gue nggak dapat duit nih. Gue bingung ini dapat sponsor kagak. Subscriber udah gede setahun itu. Berapa ya? Gue lupa deh. Ratusan Berapa? ribu ada nyampe ya? Kayaknya 100.000 ada deh. 100.000. Nggak ada duit. Gak ada duit tuh. Sampai akhirnya gue baru cari tahu dan ternyata ada dapat duit dari iklan tuh gue baru ngerti kayak gituan. Oh, jadi selama ini orang pikir lu banyak duit waktu itu, saat itu lu sebenarnya nggak punya duit itu. Gak ada duit, iya. Sama sekali ya. Oke, terus akhirnya kenapa lu bisa konsisten? Karena itu kan udah setahun ya nggak ada duit ya. Akhirnya kenapa lu akhirnya bisa konsisten? Terus? Iya, akhirnya gue konsisten lagi tuh 6 bulan kalau nggak salah. Dari 1 tahun itu? Iya, udah dapat duit kan. Oh, akhirnya lu nyalain AdSense. AdSense gue yang cair pertama itu 9 juta kalau nggak salah. Lumayan. buat mijit ya. Iya. Petik mangga 2 kali Petik lah. mangga, iya. Bisa dapat all in. Bisa dapat jilat kucing. Jilat kucing. Oh ya gitu lah. Iya, Ya lumayan, lumayan. Akhirnya udah lumayan kan. Akhirnya gue gempur lagi hampir. Pokoknya seminggu 2 kali lah gue upload kalau nggak salah. Itu semua modal prank tuh. Modal prank ya. Nah ya, ini ada pertanyaan nih kebetulan tadi gue baca. Konten prank lo yang paling lu ngerasa malu dan aneh. Ada yang nanya tuh. Wah, kalau itu sih semuanya ya Semuanya sebenarnya. sih cuy, Iya, semuanya. Semuanya cuy, gue juga bingung. Nah itu ada yang pengen tahu. Maksudnya lu kok kayak nggak punya malu gitu loh kadang-kadang katanya. Iya, dulunya pemalu sih gue. Iya. Cuman kalau apa Duit. ya, udah ngomongin duit jadi nggak ada malunya lagi. Awal-awal lu pertama kali coba ngeprank lu gelisah nggak? Enggak sih. Ah, lu tebas aja gitu. Udah nggak malu sih, iya. Kayak udah biasa aja sih. Prank yang berakibat panjang ada nggak? Nggak ada. Katanya lu no setting ya? No setting ya. Jadi lu bikin aja langsung gitu? Iya. Karena prinsip gue gini loh, kalau gue ngeprank itu pokoknya gue yang harus kelihatan goblok di kamera, bukan target gue yang dibikin jadi goblok. Makanya gue nggak pernah ada masalah. Kenapa lu strategi lu begitu? Supaya lucu jadinya. Kalau misalnya gue ngeprank tapi gue ngebikin orang yang gue kerjain jadi marah, ya gue salah berarti. Gitu konsepnya. Makanya gue nggak pernah ada masalah. Iya. Kalau lo nonton video prank gue, pasti tahu itu gue semuanya gue yang tolol itu udah pasti. Entah dari perilaku gue atau ngomongan gue yang ngelantur, ya itu semua gue yang tolol. Dan itu image yang akhirnya tercipta dari orang-orang yang ngikutin lu bahwa lu tuh goblok gitu ya. Iya. Padahal mereka bangga jadi goblok people. Iya. Dulu tuh dijulukin juga apa tadi? Lord of apa? Sang Agung. Bangsa harapan paling agung. Bangsa Oh, enggak. harapan paling agung. Harapan bangsa paling agung. Harapan ya. apaan itu? Itu mah sebutan gue di live streaming. Kenapa lu disebut begitu ah? Entah gimana gue asal nyebut kayaknya di live streaming gue nggak boleh kalah nih sebagai harapan bangsa yang paling agung. Kesebut aja gitu. Jadi keterusan. Gila ya. malah jadi itu apa yang nickname gue lah jadinya. Market lu tuh umur berapa sih? Kayaknya umur belasan lah, 17 ke atas. Oh, umur 17 ke atas? Iya. Bukan yang di bawah-bawah itu? Kagak lah, mereka juga belum ngerti main game kan, masih bego. Kalau lu sama kalau lu sama Atta sama Market gak? Sama Atta. Atta kayaknya lebih kebocil dia harusnya. Lebih ke bawah lagi usianya? Iya, betul. Oh, makanya Atta banyak kali ya. Berarti banyak banget ya anak-anak kecil itu pada nongkrong nih di YouTube ya? Iya. Oh, dan lu dijuluki perusak generasi Z. Masa ya? Tuh, baca.
Lu baca Bangke, gue pikir di mana? perusak generasi Z. Perusak generasi Z ya. Iya, lu ngerasa nggak lu merusak generasi Z? Gua Iya. kagak lah. Enggak ya? Enggak lah. Apanya sih yang mungkin mereka ngelihat dia merusak generasi Z? Kalau misalnya orang udah nontonin gue, pasti tahu gue orangnya kayak gimana gitu loh. Mereka tahu gue cuma ngomong kayak gitu di konten, apalagi di saat main game gitu loh. Iya, iya. Kalau gue selain di konten gaming, ngomongan gue nih nggak kayak gue ketika gue main game, beda banget semuanya. Oh, jadi lu ada dua kepribadian gitu ah? Iya. Nih, gue tunjukin aja ya. Gue kalau lagi main game, suara gue, "What's up everybody?" Kayak gitu suara gue. Nah, tapi kalau misalnya gue lagi podcast, suara gue kayak gini. Kalau di dunia asli suara gue kayak gini. Tapi banyak yang suka suara lu, banyak banget yang Iya mention itu. suka, gue sering dibilang suara gue kayak Doraemon atau Suneo. Ganteng juga sih anjingnya kalau senyum ya. Iya, mukanya seger ya. Ini Terima ada kasih, lu kayak lu doang yang bilang muka gue seger ya. enak muka lu cuy. Seriusan ya? Serius. Mau lu makan? Enggak. Enggak sih, thank you. Yang dulu tuh nggak enak muka lu, Emang rambut iya? lu masih nggak jelas. Lu ngerasa Masih agak rapian lu ya? ngerasa aneh gak sih? Iya, gue kayak Tom Mingse kan dulu kan. Gue liat, ini Cina Untar mana nih anjing? Gue bilang deh. Tempat gue ngeprank dulu tuh. Iya, gue tahu makanya Iya, gue kan iya. pernah kuliah di sana. Oh, lu anak lulusan situ? Enggak lulus, Wak. Nggak bisa dibahas. Berarti kita sama ya? Gue cuma numpang daftar. Berapa karena gua lama? dapet Oh. beasiswa kan. Oh, gitu. Karena gue dapat beasiswa, wah sayang juga nih kalau nggak dipakai. Gue daftar lah di Untar, gue daftar di Trisakti. Oh, Dua-duanya iya, iya. lulus. Akhirnya gue kagak kuliah dua-duanya. Mengaji, emang beda emang hidup ya. Emang hidup beda lah. Nah, sekarang kita mau lu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman netizen kita. Nah, ini harinya nih, buat kalian semua gue kasih kesempatan. Karena biasanya gue nggak mau bacain, tapi hari ini gue bacain. Nah, ini pertanyaan pertama, lu mau jawab atau enggak terserah lu, ya. Oh, berarti kalau gue gak mau jawab, boleh gue skip aja ya? Wah, boleh, ya. Prank. Oh, apa prank terparah yang pernah lu lakuin? Ada nggak prank terparah yang pernah lu lakuin? Kalau paling parah kayaknya kesurupan deh. Jadi gue pernah di tempat bioskop kayak gitu. Gue kesurupan, gue maju ke meja kasir sinemanya gitu. Terus gue bilangnya gue kesurupan macan. Tapi lu ngomong? Gue ngomong, gue sampai naik meja, sampai gue bilang aing teh macan, gue bilang kayak gitu, kayak kesurupan. Itu doang sih. Kalau ngomongin paling gila. Iya. Itu yang paling gila. Sama gue kayaknya pernah jalan di kampus juga, cuman pakai boxer. Tapi atasan gue pakai jas kayak gitu. Itu doang sih. Lu nggak ngerasa malu dulu pas bikin? Kagak. Gue pokoknya gue merasa semakin gue tolol, semakin lucu buat gue. Iya, cuma kan pasti ada pandangan-pandangan orang ya, Iya. yang ngelihat lu tuh rendah jadinya dengan konten-konten lu. Heeh. Lu nggak ngalamin itu nggak? Oh. Orang kayak, "Ih, apaan Kayaknya sih?" itu emak gue deh ngerasain. Jadi emak gue ngerasa kasihan gara-gara gue ngelakuin hal-hal goblok kayak gitu buat nyari duit gitu loh. Segini amat lu cari duit. Iya, gitu. dulu di Aussie aja dia ngomong kan kayak gue cuci piring aja buat apa gitu loh. Oh, berarti lu hubungan iya sih. Tadi gua ngobrol-ngobrol kelihatan nih hubungannya deket sama nyokap ya. Iya, dekat banget gue sama nyokap. Nyokap atau bokap lu? Lebih Nyokap. Nyokap, Pak. Apa dari semua hidup lu ini yang paling lu ngerasa nyokap lu is everything ah? Jadi dulu tuh keluarga gue tuh kan susah banget. Bokap gue tuh banyak utang dulu. Jadi banyak utang, sering banyak rentenir gitu datang ke rumah buat nagih utang gitu. Iya anjir. Kayak Jeffrey Nicole nih. Iya, sampai Gua kayak terlalu banyak denger cerita nih. banyak yang cerita kayak gini ya? Enggak. Cuma Jeffrey mirip kayak cerita lu nih. Iya, pokoknya Samperin. sampai datang ke rumah lah, sampai ada yang ngancem mau buat merkosa, enci gue juga ada. Di rumah langsung ngomong langsung gitu loh. Ngomong gitu. Iya, kok lu bayar utang lah, kalau nggak hancur lu nanti segala macam. Itu masih bocah ya, gue nggak ngerti apa. Masih bukan bocah lah, SD apa SMP lah gitu lah. Oke. Iya. Dan lu Nah, ngerasa Pokoknya kan banyak utang kayak gitu, ya itu semua yang usaha buat bayar, yang kerja buat biayain gue sekolah semua nyokap gue. oh dibanting tulang. Iya, banting tulang parah. Oh iya. Ya pokoknya gitu Ini lah. kayak ini apa hati apa tuh Rinto apa? Hello Kitty juga Iya, si iya. anjir dia. Benar gak? Iya. Softboy. Lu iya soft boy ya? So ya lumayan, dia tahu lah. Iya. Itu mungkin yang bikin lu seneng sama dia ya. Ternyata di balik wajah yang keras ini ada hati yang lembut ya. Apa hal terlembut yang menurut lu pernah dilakuin? Apa ya? Pasti dia juga bingung, nggak boleh. Banyak sih, banyak. Romantis. Beda banget lah pokoknya kalau yang orang lain lihat sama kalau lagi di belakang gitu, masa kalau cuma berdua doang. Ya anjing Iya. ya. Asik lagi
Ini boleh diperkenalkan nggak sih ke publik pacarnya? Boleh lah. Boleh ya? Nggak apa-apa. Oke, kita perkenalkan kalau gitu. Sini lo, duduk sini. Hai. Hai. Cakep sih. Cakep ya. Cakep. Gue tuh nggak terlalu ngikutin percintaan lu, Wak. Oh, Makanya iya, gue udah. ngeliat. Nggak apa-apa. Kaget deh. Nama siapa? Kenapa jadi gitu? Gue sama cewek Cela. langsung. Hah? Cela. Cela ya? Kamu sama YouTuber juga? Dulu nge-YouTube sih. Oh, di Last Day Production. Ini kenapa diulang gitu ngobrolnya? Iya nih, semoga disensor semua ya. Dia soft boy kan? Soft boy. Soft boy sih. Soft boy? Sebenarnya, iya. Lu 1 tahun setengah kan? 1 tahun setengah. Banyak nggak hal-hal menarik yang tadinya lu nggak nyangka ada di Brandon? Banyak sih. Mulutnya manis kalau dia nih. Lu kenalan pertama kali mulut udah manis ah? Dulu kenalin udah lama banget dari 2016, 2017 ya? 2017. Ya. 2017. Lama. Teman lama ya. Bukan temen nih. Tapi temen lah jatuhnya. Bukan FWB bukan ya? Bukan. Bukan ya? Bukan. Temen biasa lah. Mungkin pengennya kali FWB ya, cuma nggak kesampean kali. Oh lu naksir dia dulu udah lama. Ceritain lah. Lumayan lah. Iya. Terus akhirnya kenapa lagi mau? Pertama tuh dari ini dia ngajakin collab. Kan padahal ini dia kan YouTube dia kan ngeprank, tapi dia ngajakin collab tuh ngobrol-ngobrol, awalnya kayak gitu. Terus akhirnya udah ngobrol-ngobrol ketemu. Terus aku tuh emang orangnya nggak pernah mau collab sama orang itu karena pemalu banget. Kamu pemalu ya? Terus habis itu pemalu ya? Ih, terus pas sama Baru dia. tahu loh. Terus pas sama dia. Terus pas sama dia baru mau gitu. Karena aku ngeliatnya kayak kayaknya orangnya asik nih, baik gitu. Hah? Lu nggak nonton kontennya? Nonton kontennya cuman kayak dikit doang sekilas, tapi ngeliat dari foto Instagramnya Justru loh. dia karena nonton konten gua, karena dia merasa gua nih goblok asik gitu. Iya Enggak, nggak sih? enggak. Oh, bukan Enggak, ya? nah justru nggak nonton kontennya, ngeliat foto doang. Oh, iya. Kayak kayaknya orangnya baik nih gitu. Kayak mukanya senyum terus. Nggak tahu kalau sebacot ini ternyata pas awal Oh, gitu. karena lu ngelihat dia senyum terus, kamu ngerasa dia baik. Iya, akhirnya udah ketemu dulu tuh akhirnya. Saya bisa loh senyum terus setiap hari loh. Tenang, aku lebih bisa. Dan saya lebih brengsek daripada dia. Iya loh. Itu nggak bisa dijadikan dasar. Ya kan dulu kan masih 20 tahun ya berarti ya. Apanya? Masih umurnya, jadi kan nggak ngerti lah. Maksudnya cuma masih bodoh gitu ngeliatnya. Penilaian awal iya, aja, Saat-saat first impression aja gitu betul. loh. Oh akhirnya lu collab bareng lah ya. Iya. Collab bareng dan alasannya karena menurut lu dia baik gitu Iya. ya. Lu penasaran. Iya betul. Penasaran sih, lebih ke penasaran. Oke, akhirnya pas you ketemu rasa penasaran lu terjawab nggak? Terjawab sih kayak orangnya begini gitu. Apa begini? Sesuai ekspektasi gitu, kayak baik kan first impression pasti dia ngasih lihatnya yang bagus-bagus lah. Dia baik ah? Dia di awal iya baik, manis gitu ngomongnya. Ketawanya Masa ada gitu. yang bilang lu PK di sini? Apa? Penjahat kelamin gitu. Tapi kayaknya emang iya sih kayak agak PK. Enggak lah, biasa aja. Iya. Apa hal yang paling lu suka dari seorang Brandon? Oh lucu sih, nggak tahu malu. Oh, itu nggak usah kau kasih tahu. Ya itu kan ditanya apa yang Enggak, tapi ditanya. masalahnya memang kalau kita kayak misal pacaran di tempat umum pun juga emang kelakuan kita kayak orang nggak tahu malu Iya. gitu loh. Kayaknya cocok sih jadinya ya. Apa ya? Iya jadinya cocok gitu ya. Iya, emang kebetulan sifat kita juga sama soalnya. Sama persis sih. Iya. Sama. Apa aja? Ya tololnya sama, nggak tahu malunya sama. Dia mungkin sifatnya mungkin pemalu nih kalau ketemu orang. Cuma kalau dia bertingkah di tempat umum sebenarnya konyol juga sama, nggak tahu malu juga kayak gua. Jadi kayak bingung deh introvert atau enggak gitu sebenarnya. Iya. Karena bisa nggak tahu malu juga kayak gitu. Di balik wajah. Iya. Gue tadi pikir dia bukan orang Indo ya, orang Cungkok loh, Cina loh. Iya. Bener loh. Tunggu, Iya. impor. Iya. Ini bandel nih, cowok lu bandel nih. Ini gue mau nanya serius. Setahun setengah ya? Pernah ketahuan selingkuh nggak? Enggak. Oh Brandon orangnya enggak nakal sih. Setia. Iya. Brandon setia. Setia banget sih. So far ya kan nggak tahu ya. Menurut lu setia? Setia lah. Serius lu Brandon? Iya, emang gua nggak ada selingkuh. Orang emang udah cocok semuanya buat apa lagi gue selingkuh gitu. Ah, ini kan pertanyaan menarik ya. Karena Iya. untuk setiap orang-orang yang mungkin di luar sana punya image yang tidak terlalu agamais dan positif dan apa gitu kan, pasti suka dapat judgement. Ah, ini mah cowok nggak bener segala. Padahal menurut gua banyak kan cowok-cowok yang seperti itu, yang sudah banyak pengalaman, biasanya malah setia. Oh iya ya. Setuju, Biasanya. Tapi kita tidak bisa ngukur dari situ doang. Kita harus tahu nih, apa reason, apa sih arti setia? Apa arti setia?
Buset, ini kenapa jadi pembahasan Iya, ini cinta? deep Kenapa banget. jadi Gue mau tahu, pembahasan gue mau cinta dengar, gini ya? gue mau dengar. Apa arti setia buat Brandon? What is the meaning of setia? Setia kalau buat gue lebih ke komitmen lah harusnya. Oke, cakep nih. Supaya apa namanya, lu mau ngapa-ngapain ya harus sama pasangan lu. Emang udah nggak ada ngelirik cewek lain lagi, mau di dunia asli ataupun di sosial media kayak gitu. Oke, itu gue setuju. Iya. Tapi kenapa harus setia? Pertanyaannya, Brandon. Karena, aduh gue jadi bingung jawabnya. Karena kan mungkin buat gua kan dia udah cocok banget nih. Ya kayak berarti tuh dia udah orang ya memang udah selayaknya itu buat dapetin apa yang terbaik dari kita gitu loh. Nyambung gak ya? Gue juga agak bingung nih buat ngejawab pertanyaan kayak gini soalnya. Menurut lo dia cowok apa yang you suka, values-nya, nilainya dia sebagai cowok? Oh, apa ya? Ini kenapa Coba. jadi bahas cinta gini ya? Iya, banyak yang suka. Gua jujur gak pernah Ninjin, bahas cinta. nih lu bahas percintaannya band Ken. Ini band Ken dia tulis nih. Astaga, gue di live streamingnya gak pernah lo bahas-bahas cinta gitu. Iya, banyak yang pengen Gak tahu. pernah ya? Gak pernah ya? Mungkin karena lu adalah lordnya mereka. Mereka Ya. juga pengen ngelihat sesuatu yang mereka bisa belajar dari lu. Ya kan itu kan juga sesuatu hal yang penting. Di balik hal-hal goblok yang kita kasih ke orang, Iya. kita juga harus kasih sesuatu yang baik dan positif. Karena kan mereka penerus kita. Dan gue yakin lu punya hati untuk itulah. Iya. Iya kan? I know it. What is the value? What is the value yang kamu lihat? Maksudnya sifat dia gitu. Iya, hal-hal yang menurut lu, oh ini orang bisa jadi, Oh. bisa jadi. Oh, gua nggak balik Dia denger nih. pekerja keras banget. Oke, itu is a good point. That is a very good point. Apalagi ya? Oh, Apa? sayang sama nyokapnya. Sayang sama orang tua. That is a very good point too. Gue mau tahu. Brandon tuh punya itu sih, si softnya juga. Walaupun dia kan kelihatannya kayak galak, terus kayak tough banget gitu kan. Tapi sebenarnya soft gitu. The softest point yang pernah kamu lihat dari Brandon saat kenapa? Minta maaf lah pas minta maaf. Minta maaf ke kamu. Iya, kalau misalkan lagi ada salah gitu. Karena kan menurut aku cowok tuh kalau ngomong maaf dan terima kasih tuh hal yang paling sulit buat cowok menurut aku. Buat kebanyakan cowok, iya kan. Tapi Brandon tuh juga sebenarnya nggak gitu suka ngomong maaf atau sorry, ngomong maaf atau thank you. Tapi kayak aku ngejelasin dia kayak mau ngedengerin gitu. Nah iya, gue Dia setting. Ah itu deh yang bucinnya dia itu deh. sebelum pacaran sama dia, gue kalau pacaran gitu, gue nggak pernah mau minta maaf sama sekali. Maaf dan Iya. thank you gitu. Sama sekali. Menurut gue cowok harus benar soalnya. Apapun yang terjadi, mau gimana pun debatnya, ujung-ujungnya gue pasti bener pokoknya. Cewek yang harus benar. Gak ada itu. Buat gue cowok yang harus benar. Lu mau melawan itu. Iya. Lu selesai sama ibu-ibu di Indonesia, cuy. Lu Gak harus apa-apa. tahu itu. Gue siap buat debat sama ibu-ibu. Tapi nggak bisa, cuy. Cewek selalu benar. Setuju nggak? Ya Nggak, enggak tapi- juga sih sebenarnya. Kadang soalnya enggak, tapi aku mikirnya gitu, maksudnya kadang memang kita benar, tapi kadang juga omongan dari si cowok juga ada benarnya gitu. Kalau aku kayak gitu sih Iya. mikirnya. Tapi intinya ya pokoknya sejak sama dia gue baru belajar buat namanya minta maaf gitu. Iya. Kenapa? Dari awal dia udah minta gue buat belajar hal itu gitu loh. Dari awal pun gue juga bilang gue nggak bisa, gue keras banget gue bilang. Tapi dia terus ngajarin gue kayak gitu, dan dia juga ngelakuin kalau dia salah dia minta maaf gitu loh. Oke. Makanya gue kena poinnya di situ. Oh, berarti kamu bisa melembutkan dia ya? Bisa lumayan lah. Dia bisa lembutin Puji Tuhan lu. lah gitu. Iya, iya, iya. At least 50% udah berubah lah Iya, iya. sejak sama dia lah. Ya belum sepenuhnya berubah ya. Gue Iya. masih tetap maksudnya Kadang lupa gitu. cowok tetap harus benar. Tapi tetap kalau gue salah, gue minta maaf gitu loh. Tapi gue mau nanya sama dia ya. Iya. Ini kan cowok kan punya kisah ya. You nggak takut ah? Kisah apa tuh maksudnya? Iya ini kan ya masa cowok baik-baik begini. Oh, enggak, aku juga Ceritain sejujurnya aja kamu justru gimana. Aku juga Iya dong. mikirnya kayak gitu. Aku kayak gimana nih? Sejujurnya aja. Iya, Oh, sejujurnya mau aku denger juga dong. Kalau dulu misal aku nakal bangsat, juga kamu lah. gimana gitu loh. Supaya cewek-cewek juga bisa belajar cara Oh. ngeliat. Kalau kamu bangsat aku gimana? Iya, kasih tahu aja Aku sejujurnya. potong. Bukan yang itu. Yang itu yang bisa aku bahas yang mana lagi? Enggak, kalau Oh jadi kalau itu Biasanya kayak gitu. enggak jadi boleh enggak sih aku yang ngomongnya? Apa sih? Ya misalnya kalau misalnya aku. ini hubungan apa sih anjing? Oh iya boleh lah. Coba cerita. Kamu ceritain aja maksudnya. Seru anjir. Apa sih gimana sih pertanyaan tadi? Jadi kalau dia bagaimana mau lu potong Iya, burungnya. Iya, aku selalu ngomongnya kayak gitu sih. Sama maksudnya kalau misalkan dia ngelakuin itu ya aku ngelakuin itu juga gitu biar dia tahu rasanya kayak gimana. Kalau aku kayak gitu sih. Anjir kayak hubungan temen gua lagi. Siapa? Ada kisahnya juga. Hati-hati loh.
Jangan ngomong kayak gitu loh. Iya, tapi emang sebenarnya nggak boleh gitu sih, memang harusnya. Iya Ngerti loh. sih. Cuman kayak gimana ya? Kayak kalau mikir, makanya lebih baik ya nggak usah diomongin, mending nggak usah kayak ntar kalau lu begini gini gimana, mending nggak usah Iya, diomongin sih. karena kejadian temen gue kayak gitu. Jadi ceweknya tuh kalau misalnya kamu begitu, aku akan begitu. Akhirnya kan saling menyakiti kan. Iya, iya. There's no point at all di situ. Karena akhirnya kasihnya hilang kan. Betul. Yang akhirnya tinggal luka dan mereka harus hidup sampai sekarang Oh, dengan udah kondisi. nikah? Akhirnya mereka sampai nikah. Udah bisa Oh, cuy. akhirnya bisa sudah pasti. Dan traumanya dan traumanya susah hilang. Iya. Susah hilang gitu. Nah, kalau kamu gimana? Coba yang lain, jangan yang itu ya. Oh, tapi kalau itu aku kayaknya emang cuma ngomong doang sih. Kayak misalkan seandainya Iya. dia ngelakuin itu pun Gua juga kayak mikirnya juga gitu. iya, kayak cuma ngomong doang. Kayak Hmm. kalau dia ngelakuin itu pun ya udah, itu pilihan dia kan. Iya, tapi gimana caranya seorang wanita untuk bisa melihat dari laki-laki kayak Brandon bahwa oke, ini orang bisa nih. Iya, masih jalanin dulu aja gak sih? Iya, sebenarnya Iya. amin-amin tahun depan. Cuma kita emang masih jalanin ngajalin dulu dulu aja. aja gitu loh. Iya, tapi kan pemikiran seorang wanita terhadap seorang Ya. laki-laki Bener kan. kayak beda. gimana? Ya aku Iya. bingung weh. Gue pengen tahu dong. Gak nangis weh. Apanya Apa sih? ya? Apa ya? Kalian udah pernah berantem belum? Sering. Hampir setiap hari. Hampir tiap hari berantem mah. Iya. Makanya kan menjalani dulu. Gitu. Iya. Karena gini terlalu sama sifatnya kalau Terlalu menurut aku. sama memang. Terlalu Sama-sama mirip. keras ah? Sama-sama keras. Terus siapa yang ngalah kalau pas berantem? Ah? Ya siapa yang salah aja. Iya. Tergantung kayak misalkan aku yang salah, aku yang ngalah. Kalau dia yang salah ya dia yang ngalah kayak gitu. Oh, tapi ada kesadaran diri. Nggak gengsi. Ya, aku sih nggak gengsi ya. Kalau Brandon sendiri bagaimana? Gengsi. Ya itu makanya kalau gua tuh sejujurnya masih kayak sifat gua yang dulu. 50%. Iya. 50% gua langsung minta maaf, 50% gua masih ngerasa gua yang benar kalau gitu. Lu kenapa sih ngerasa begitu banget bahwa lu bener gitu? Emang harus lo jadi cowok. Ya nggak harus dong bos. Lu belum tahu Oh, rasa. ini bisa debat lagi nih sama gua nih. Lu belum Kalau bahas tahu masalah- rasa pernikahan. Justru gua tanamin dari pacaran, jangan sampai masuk ke pernikahan baru kita bahas. Oh, Iyalah. lu mau Gimana sih? menguasai panggung dulu ya. Apa? Area lu mau kuasai dulu ya. Iyalah. Iya, Iya, masalah iya, kita, iya. gua terlalu banyak ngelihat apa? Maaf ya. Maksudnya ini bukan cewek gua nih. Gua terlalu banyak ngeliat orang pacaran itu ceweknya yang dominan kayak cowoknya tuh nurut gitu loh. Dan itu bukan hal yang gue inginin di hubungan gua gitu loh. Iya karena lu pernah begitu kan dulu. Apanya? Enggak. Enggak pernah sih. Dia nggak pernah sebutin itu sih tapi ya. Maksudnya iya, maksudnya gua tetap pokoknya gua harus lebih dominan lah pokoknya. Iya, lu karakter yang gua harus dominan, tapi lu pernah akhirnya dibikin bego-bego sama cewek. Lu jangan bohong sama bapak ini. Sebenarnya gini ya, bukannya gua dibikin bego-bego, tapi dulu, aduh, aku Iya. cerita aja kali, kalau nggak nyambung-nyambung nih. Yang itu terus sih. Ya, jadi gua dulu pokoknya Asik denger cerita. kisah pertama gua itu, gua nggak pernah pacaran juga zaman sekolah. Sama kayak gua nih. Ah, culun parah. Gua ini. pacaran, kalau gua pacaran. Oh, berarti lu lebih keren. Begininya enggak? Oh, gini ya enggak? Begininya enggak. Oh ya, kalau gua, wah, dua-duanya. Lanjut. Ngajak kenalan cewek aja ditolak gitu loh. Oh, nggak tahu laku, Wak ya. Iya benar-benar, wah sesampah itu dah pokoknya. Pokoknya gue baru ngejar cewek itu zaman pertama kali gue nyentuh clubbing. Gue ngejar cewek tuh ngejar cewek. Oke. Nah, gue ngejar cewek itu bener-bener waduh, pokoknya bener-bener kayak nggak ada harga dirinya gitu. Kayak gimana nggak ada harga diri itu? Dia udah bilang nggak mau sama gue, tetap gue usahain kejar terus gitu loh. Itu bukan nggak ada harga diri, lu nggak tahu diri anjir. Iya, Beda gua harga tapi diri. Lu gua tapi bantai ini, ya. nah kebetulan gue ketemu. Iya emang nggak tahu diri kali ya. Itu kan Cuma enggak, orang yang nggak mau kan dia udah bilang. enggak, tapi gini loh. Oh, lu maksudnya- ini ada cowok filosofis bahwa bukan filosofis gua nih. harus kasih tahu sama dia bahwa gua worth it yoi. Bukan, ini cewek yang gue kejar ini kebetulan itu pinter untuk narik ulur. Oh, dia bajingan Iya, juga ya. jadi dia nolak gua bukan semata-mata emang dia gak mau sama gua gitu loh. Ah. Emang ditolaknya secara halus tapi ditarik lagi. Oh, jaga pelanggan. Nah, Iya, bahasa si iya. ini kayak gini. Gitu. Dan lu nggak sadar saat itu? Apa? Lu belum sadar? sadar pacaran aja gak pernah. Oh, iya. Penasaran kan Pemain gimana rasanya baru. pacaran. Iya. Oke. Gue cuma mikirnya, wih cakep nih cewek. Apa yang akhirnya membuat lu tuh berakhir dengan kecewa di situ? Pokoknya akhirnya gue mikir, anjir, ngejar cewek ini kayak gini ya.
Itu loh. Iya, apanya sebelum mikir ke situ apanya dulu? Dia nggak mau cerita nih. Ya pokoknya gitu lah. Gitu lah. Setiap lagi-lagi punya aibnya sendiri dalam mengejar wanita. Gue juga berat sih kalau suruh cerita sih. Spill tipis. Ya pokoknya ditolak-tolak gitu terus lah. Iya, kejadian tipis, spill tipis. Nggak ada Dan pokoknya. sampai apa? Pokoknya lagi ngobrol baik-baik. Akhirnya dia kalau nggak salah dia ngusir gua dari rumah dia. Aduh, diceritain juga. Iya, sampai dia mau manggil abangnya buat ngusir gua gitu loh. Kok aneh? Kan lu main ke rumahnya dia pasti oke gitu kan? Tiba-tiba dia ngusir lu. Ya pokoknya gitulah. Gue juga bingung nyeritainnya. Pokoknya kurang lebih kayak gitulah. Oh Lebih iya, kayak dia gitu mau lah. cerita ya. Dia rendahkan ya pointernya. Iya, pokoknya intinya gue ngerasa gue di situ rendah banget lah. Oke. Cowok macam apa diginin lah itu. Kena tuh. Cowok kalau gitu kena tuh. Jangan pernah merendahkan cowok ya, cewek-cewek. Walaupun lu nggak suka sama itu cowok, jangan lu pernah rendahkan dia. Karena itu akan menjadi satu hal yang berat buat mereka. Akhirnya nanti jadi kayak Brandon ya. Gue nggak seperti itu tapi. Iya. Lu belum menjawab jawaban pertanyaan gua. Yang apa value-nya? Pulang aja. Value-nya kan? Gua tidak akan puas sebelum gua dengar. Kasih tahu gua, kenapa Brandon? Kenapa ya? Pekerja keras, banyak pekerja keras. Dari a good point. Laki-laki sayang sama ibunya, bagus. Mau jawab apa? Tapi gue juga pernah kenal nih, laki-laki sayang banget sama ibunya, ditampol istrinya. Oh, iya sih. So where is the point? Why I have to commit with this guy? Asik. Oh, karena gini, aku kan orangnya kan keras banget. Dari sebelum pacaran sama Brandon, aku biasa tuh yang kayak ngelit hubungan selalu. Nggak pernah kayak dengerin apa yang mantan ngomong gitu-gitu. Tapi dominan parah banget. Nah, sama Brandon ini, dominan aku tuh masih ada sih, tapi kayak 80% hilang. Kok bisa? Ya nggak tahu. Maksudnya kayak mikirnya apa ya? Itu gara-gara Gimana ya, bingung. sambil jalan Iya, gitu sambil loh. jalan loh. Maksudnya, Berarti he knows how to handle you. iya betul. Apa betul. tuh kayak gimana? Ya kayak misalnya kalau apa Beb? Aduh aku bingung deh kalau dia bertanyaan gini. Kalau lagi Aku juga bingung deh tadi pertanyaannya. Iya, kalau lagi Bapak-bapak nih pertanyaannya. Iya, lu Ngeselin. bentar lagi. Ini nyesel gue datang sini. Bentar lagi. Oh, iya. Lu bentar lagi. Ini persiapan, Wak. Persiapan ya. Apa coba apa? apa ya? Kalau lagi aku lagi marah gitu misalnya. Dia tahu lah pokoknya cara ngehandle-nya kayak gimana gitu. Gimana sih? Lu nge-handle-nya Brandon kalau cewek marah? Aduh, kayaknya jangan dibahas deh. Ya, kayak jadi bahas. Apaan Kayaknya sih? itu terlalu personal kita Iya. kalau misalnya dia marah gue harus kayak gimana gitu loh. Iya, yang umumnya aja biar orang tahu gimana cowok menghandle cewek kalau lagi marah. Jangan dilempar, Enggak gini. Oh enggak. jangan Pokoknya dari dipukul. omong. Iya. Dari iya. omongan, Jangan dari omongan. dicekek, ya kan? Enggak, pokoknya gini, Ada kalau caranya. misalnya cowok-cowok yang mau handle, misalnya dia dapet apa ceweknya marah-marah, Marah-marah cakep. jangan diem doang. Cowoknya jangan diem. Jangan diem doang. Lu harus temuin cara supaya lu gimana tuh cewek nggak marah-marah terus sama lu. Ceritanya nih marah nih. Reaksi pertama lu apa? Kenapa marah-marah kayak gitu? Enggak bukan gitu. Gimana? Biasanya dia kayak gini. Ini kamu marah? Nah ya. Oh, dia memastikan. Iya. Nah ya gitu. Oke, Ya, cakep betul, nih. Kemudian kamu Ya biasanya kalau udah kayak gitu sih aku langsung kayak ya, nggak marah, cuman begini-begini gitu. oke. Betul nggak? Jadi jangan maksud gue tuh jangan sampai lu kalau cewek lu marah, lu malah takut tunduk gitu loh. Lu sebagai cowok pokoknya harus ada cara gimana buat nge-handle cewek lu buat ketika lagi marah gitu. Nah, lu gimana? Kalau dia marah itu kayak gitu. nanya kamu marah. Iya. Udah selesai. Enggak Kagak. panjang, tapi Ya, tergantung setelah itu kan permasalahannya. baru ada conversation lagi. Oh, nggak ada menenangkan diri dulu. Nggak ada. Katanya Enggak kan ada, gitu. ada juga sih. Biasanya dia ke kamar studio dulu. Misalkan aku lagi di rumah dia, aku kemana dulu gitu. Kayak, Menenangkan diri iya, dulu. nenangin diri dulu. Oke, siapa yang memulai conversation untuk menyelesaikan? Dia suka nyamperin terus kayak gimana biasanya kamu? Udah, jangan marah-marah lagi. Iya, Kayak gitu. Itu bapak-bapak barusan tuh gue pukul ya. Itu bapak-bapak anjing. Iya. Kalau Emang bukan lu kayak bapak gitu? Lah, iya. Emang lu berantem mulu? Enggak, kalau lagi marah gitu, pasti bapak-bapak gitu, pasti so cool kan. Udah jangan marah-marah mulu. Dengan suara bassnya itu. Tapi kalau belum bapak-bapak,
Yang jangan marah-marah dong, Ih. ya kan? Nah, Beda kalau cuy. tapi gua nggak kayak gitu. Emang enggak Emang gua maksudnya. nggak- Lu gua nggak gimana? kayak gitu. Ya gua langsung kayak gitu. Udah, jangan marah-marah. Iya, Kayak gitu. langsung. Laki banget. Iya. Terus kamu nggak marah langsung Loh, gitu? kita nanya dia aja kali, Beb. Tapi Kesel kamu juga nggak- ya. tapi Lu kamu- gimana sih sama istri ente? Gua nggak pernah ribut, cuma Serius? pernah sekali ribut dulu pas baru nikah 3 bulan. Maksudnya baru nikah ada ribut tuh. Ada sekali lumayan keras abis itu. Sampai sekarang nggak pernah ribut. Oh, pernah. Ih, aneh ya. Emang Kebalikan. lu cocok atau gimana? Nggak cocok sebenarnya, makanya kita nggak Serius? ribut iya. Jadi kalau dia bikin Istri lu ngomong kayak gini nggak apa-apa nih? Lu bilang nggak cocok sebenarnya. oh, Lu apa nih? Oh, Serius? saya sudah cerita di Deddy Corbuzier. Oh gitu. Oh, jadi sebenarnya kita ini dijodohkan oleh Tuhan. Gitu. Kami terperangkap di dalam berkatnya. Kami terperangkap di dalam Apaan sih, berkatnya. Iya, istilahnya begitu ya. Ini beneran? Beneran? Ini nggak goblok-goblokin gue ini. Kagak. Iya. Gimana ceritanya bisa Lu, dijodohin gua Tuhan? kan nggak tahu lu juga belum tahu gua sama. Ya udah, gue nanya dulu, itu gimana cerita bisa dijodohin Tuhan? Maksudnya? Jadi kan masa gue ulang lagi nih. Jadi gue kenal sama istri gue itu, dikenalin. Tapi secara visual, secara fisik, dia bukan tipe gue. Bukan gue bilang istri gue nggak cantik ya. Istri gue menurut gue cantik. Cuma it's just not my type. Ada kan kayak gitu. ngerti ya? ngerti. Oke. Nah, kalau is not your type, usually lu susah untuk apa? Cowok tuh kan ini biji playernya yang main ya. Lu ngerti kan maksud gua kan, Pak? Lu paham kan maksudnya? Ngerti. Iya kan? Jadi kayak gregetnya kita tuh nggak sebesar itu. Iya kan? Ya, Oke. ngerti. Nah, tapi gue ngelihat ini cewek baik, ini cewek punya value, ini cewek kok dia bisa ngehandle gua, kok kalau gua marah dia nggak malah marah balik, dia malah ngajak gua untuk let's talk about it dengan cara yang dewasa. Dia bisa diajak kompromi. Jadi ada beberapa value-value yang menurut gua ini baik buat kedepannya. Betul. Kalau sampai gue lewatkan, gue akan rugi. Iya, betul. Walaupun secara visual atau secara ego gue atau secara hawa nafsu, she's not my type. Nah, kekhawatiran gue akhirnya pada saat gue melangkah, ada poin baik, ada poin kurang nih. Mana yang gue pilih? Ini bijak banget ya. Loh, enggak ini pengalamannya. Kan lu tanya sama gue. Iya. Gue bantai lu pohon. Bijak ya. Nah, itu Tapi lo maksud gue gue. dapat poinnya, gue dapat. Iya, nah lu ngalamin gak ini? Iya. Kayak gitu maksud gue pengen denger. Iya. Iya, ngalamin gak? Ya kalau value yang gue alamin ya kayak gitu yang tadi, yang gue di mana gue tadinya egois parah, di sini gue bisa ngurangin ego gue dengan cewek yang satu ini gitu. Itu good point. Iya. Dan gue bisa komunikasiin apapun yang tadi gue nggak bisa komunikasiin sama cewek-cewek lainnya gitu loh. It's good point tuh. Ya apapun itu gitu loh. Iya, nah. Jadi mungkin dengan ini gue lebih terbuka lah. Asik. Heeh. Lu feel safe ah? Feel Feel what? Safe, nyaman. Iya. Iya. Soalnya cowok kayak lu tuh susah untuk bisa ngasih trust sebesar itu pada wanita. Emang gue cowok kenapa? Iya. Bener apa enggak omongannya? Iya betul. Susah. Susah. Karena lu udah di-develop keras dari pengalaman hidup lu dulu waktu masih kecil. Betul. Dan lu paling safe itu pasti sama your mom. Betul. Untuk cari orang yang bisa replikan your mom itu sulit pasti. Nah ya itu betul banget. Gue kayaknya nyari sosok yang bisa persis banget kayak nyokap gue. Kurang lebih. Aduh, soft boy. Ya jadi soft boy kan soalnya. Titik terendah dalam hidup lu ada di mana sih? Titik terendah gue ya ketika gue nggak punya job sih. Paling benar. Oh itu ya. Iya. Lu ngerasa kayak gimana emang? Anjing gue mau jadi apa gitu. Lu mikir ya? Iya gue mikir mau jadi apa gue nih segala macam. Masa hidup gue nggak bisa ngebawa keluarga gue buat jadi lebih baik gitu loh. Oke. Iya. Oke. Apalagi dengan posisi emang nggak ada. Sama sekali gue nggak punya apa-apa, tabungan kagak ada, job kagak ada sama sekali. Iya. Macam, ya. Tapi lu masih mau memperjuangkan masa depan lu loh. Nggak semua Iya. orang di luar sana mau ngelakuin itu loh. Iya harus lah. Iya tapi mungkin beruntung juga, ada faktor beruntung juga kali ya. Iya sih. Luck tuh nggak bohong sih. Lah nggak bohong. Tapi ada yang bilang ya kalau misalnya ilmu tanpa apalagi namanya tanpa kerja keras itu seperti lentera di tangan anak-anak, ya kan? Betul. Kerja keras tanpa ilmu itu seperti apalagi namanya mainan mobil-mobilan di tangan orang dewasa. Iya. Jadi semuanya itu sebenarnya dua paket ini diperlukan kan, Betul. untuk bisa kita akhirnya bisa jadi lebih bagus ke depannya. Aduh, berubah itu. Terlalu berat pembicaraan kita ganti yang ringan. Lu Oke. harus jawab ini sebelum gue mengakhiri itu.
Oke, pertanyaannya adalah, lu ada apa dengan Atta Halilintar? Ya elah. Itu lagi ya. Iya, sebenarnya nggak ada apa-apa kok gue sama Atta. Oke. Iya, cuman gua kan orangnya kan apa adanya nih kalau di konten. Jadi kadang-kadang kalau ngeliat orang yang kayak setiap video kayak pencitraan baik gitu, gua nggak kurang suka sebenarnya. Oke. Karena gue yakin di belakang kamera lu nggak sebaik itu. Tapi kan belum tentu lu bener. Belum tentu gue bener. Iya. Itu cuma persepsi gue doang. Iya, bisa salah ya berarti. Bisa salah ya? juga, betul. Tapi akhirnya kenapa waktu itu sempat jadi panjang? Gue baca berita. Bukan panjang, dia bikin konten gold digger. Kan gue kan ngeprank, gue kan bukan kebanyakan lagi, memang semuanya no settingan kan. Jadi gue bikin konten reaction ngebahas tentang konten dia itu. Yang menurut gue palsu. Tapi dia nggak bilang ke orang itu palsu gitu. Iya. Ya, terus dia nggak seneng kan langsung bikin lagu lah, apalah, work hard, pray hard, kan kagak nyambung. Oh iya. Stylenya beda. Iya. Stylenya beda. Tapi udah pernah ketemu langsung nggak? Belum pernah. Oh, kalau ketemu langsung santai. Menurut gue santai-santai aja. Oh, berarti sekarang ini lu berarti banyak belajar hal-hal baru di mana lu ngelihat bahwa nyari masalah itu bukan sesuatu yang bagus lagi ya. Iya, gue pengen hidup gue lebih santai sih sekarang. Ya, gue pengen kelar gue kerja, gue pengen tidur, nyantai, ngumpul aja udah kalau sama cewek gue ngapain kayak. Pokoknya intinya gue pengen lebih santai lah hidup gue. Gue nggak mau ada beban apapun lagi gitu loh. Kamu kan kenal dia udah lama ya? Apa hal yang paling berubah dari dulu yang kamu kenal sama sekarang dari dia? Dari dulu. Kayak sama aja. Sama aja. Oh, nggak ada hal yang baru Nggak gitu? ada. Yang barunya itu doang ya. Dia ngomong maaf gitu doang lah paling. Kan baru bener-bener dia lakuinnya tuh setelah berapa lama sih? Dari awal ya? Ada perjalanannya dulu lah kayaknya. Iya. Nggak langsung. Nggak langsung. Nggak langsung Itu ya? aja sih. Berat ya untuk orang keras itu untuk to say sorry, Say untuk sorry. gitu ya? Susah lah. Susah ya? Susah banget ya. Sebelum gue menutup ini ada pertanyaan yang memang titipan. Kenapa lu suka ikut puasa di bulan Ramadan? Ceritanya itu 4 tahun yang lalu. Bukan itu, Muslim, Kristen lu? Kristen gue. Iya. Oke. Gue Kristen. Jadi 4 tahun lalu itu banyak yang minta gue buat ikut puasa. Oh. Ya udah nih, sebenarnya simpel banget sih. Akhirnya gue nyoba buat ikut puasa kan. Iya. Ya pertama kali tuh gue coba ikut puasa supaya ada bukti kayak gue kontenin lah ya kan. Tapi lu puasa beneran? Puasa beneran, gue sama sekali nggak ada bohong. Sumpah demi Tuhan gue nggak ada bohong gue ikut puasa. Oke. Nah akhirnya gue upload, semua orang suka kayak gitu. Akhirnya menjadi tradisi setiap kali bulan puasa mereka minta hari pertama gue tuh buat ikut puasa gitu loh. Oh, berarti lu ikut hari pertama? Iya, kemarin juga baru ikut lagi hari pertama. Udah lu konsisten terus ikut? Iya, karena mereka yang minta gitu loh. Cuma hari pertama aja? Iya, jadi gue udah nggak peduli mau orang bilang gue puasa bohong kayak apa kayak. Gue nggak pernah bohong pokoknya intinya. Dan gue ikutin kemauan mereka, jadi hari pertama gue pasti ini. Oke, Brandon, lu kan sekarang udah mencapai titik terbaik lah dibandingkan zaman dulu ya. Dengan semua konten lu dan beberapa hal yang baru yang lu tadinya ngeprank, lu nggak mau ngeprank lagi, lu mau nge-game segala macem. Iya. Apa yang akhirnya akan menjadi goal lu dengan konten lu? Dengan konten? Iya, dengan konten lu. You grow up di sana loh. Your content, bagian daripada itu semua kan lu dapat sesuatu. Dapat sesuatu dong. Iya. Lu udah mikir belum? What you can do to give back? Belum. Jujur gue belum ada mikir ke sono sih. Belum ya? Belum ada mikir ke sono. Oh, berarti lu belum sampai situ. Oh, harusnya sampai situ ya? Enggak harus juga. Karena kalau one day lu udah sampai ke situ, it's gonna be a different story. Oh gitu? Iya, karena give back itu udah sampai ke level dimana lu akhirnya ngerasa dan lu sadar bahwa, this is all that I get is because of them. And ada waktu dimana you need to do something with your way to give back to them. Seperti cara bagaimana Tuhan ngasih kita sesuatu. Tuhan kan tidak menghitung-hitung itu. Dan ada waktu dimana kita sadar itu dan kita akan memberikan kepada orang lain apa yang Tuhan kasih tanpa menghitung-hitung. Oh, ya tapi gue belum sampai titik Belum itu sampai sih. situ ya? Belum sampai ke situ ya. Iya, berarti lu belum sampai ke Baim Wong ya? Baymo suka nonton live streaming gue loh. Oh, udah CS sekarang? Enggak, dia suka nonton aja, cuma gue nggak kenal. Peace Baim Wong! Nggak ada pesan-pesan buat Baim Wong?
Lanjutkan berbaginya. Saya suka itu. Kenapa sih banyak banget orang nggak suka bemo lo? Ya, tapi gue suka-suka Dengan aja. konten berbemo menurut gue positif aja. Kalau misalnya goals gue nanti jadi kayak Baimo, Bisa aja. aman-aman aja tuh. Nggak masalah. Gue sih santai. Oh iya. Lu mau bikin konten kayak bemo? Enggak sih. Kenapa?